Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters dimanapun berada, kembali bersama saya Oksa Batiar Kamsah. Kali ini di acara perdana Crosscheck SukabumiUpdate.com. Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sekarang sedang viral di masyarakat Indonesia, yaitu tentang isu kenaikan harga BBM bersubsidi. Sudah hadir 4 narasumber bersama kita di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Bapak Wakapolres Sukabumi Kota, Bapak Kompol Fitra Zuanda. Selamat datang Pak Fitra di Crosscheck SukabumiUpdate.com. Yang kedua ada Bapak Pasiops Kodim 0607 Kota Sukabumi, Kapiten Infantri Supriyanto. Selamat datang Bang di SukabumiUpdate.com. Yang ketiga ada dari Pertamina, yaitu Mas Yardi selaku Sales Area Manager Sukabumi. Dan juga dari perwakilan pemerintah daerah ada Bapak Rahmat Sukandar selaku Kepala Diskominfo Kota Sukabumi. Nah, ini menjadi menarik karena isu kenaikan harga BBM bersubsidi sudah mulai menyebar mungkin 2 atau 1 minggu ke belakang di masyarakat, sehingga beberapa fenomena impact setelah itu juga banyak bermunculan. Salah satunya kemarin bisa kita lihat saksikan sedikit ada semacam tanda petik panic buying dari masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi, walaupun sampai hari ini itu belum ada ketentuan kenaikan harga BBM bersubsidi. Langsung aja mungkin kita ke Pertamina, ke Mas Yardi, karena ini adalah pelaku utama dari isu ini, yaitu Pertamina. Mungkin Mas bisa dijelaskan kondisi existing sekarang, sebetulnya harga BBM bersubsidi itu seperti apa sih? Infonya kan belum naik dan mungkin rencana ke depan akan seperti apa? Oke, terima kasih Mas. Oke, jadi sebelum lebih jauh, pertama kita mau menjelaskan dahulu Bapak sekalian. Jadi memang Pertamina sendiri merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah selaku regulator kepada kami untuk menyalurkan bahan bakar minyak subsidi. Nah, salah duanya memang adalah produk solar dan pertalite. Dan kalau kita bicara tentang subsidi, memang subsidi ini hakikatnya itu memang volumenya dibatasin, ada volume yang ditetapkan, ada harga yang ditentukan, dan juga peruntukannya siapa. Nah, yang kebetulan berapa hari ke belakang, mungkin sudah hampir 2 minggu ya kali ya, sudah 2 minggu ke belakang ini cukup ramai perihal harga subsidi ini. Dan kami sampaikan bahwa sampai hari ini, sampai saat ini di TEK juga kita sama-sama masih menunggu perihal bagaimana update perihal kenaikan harga BBM subsidi ini. Dan sampai hari ini belum ada kenaikan harga tersebut. Silahkan di SPBU kami di seluruh wilayah Kota Sukabumi semua masih harga sama. Pertalite 7.650, yang solar 5.100-an, 5.150. Dan di lain sisi memang mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat di media-media bahwa per tanggal 1 September kemarin Pertamina juga melakukan aksi korporasi dengan menurunkan harga bahan bakar khusus, dan dalam hal ini adalah Pertamax Turbo yang turun sampai Rp2.000 menjadi sekarang 15.900. Ada juga Dexlite, Dexlite itu setan 53 itu saat ini 17.100. Dan juga ada Pertamina Dex, kita juga turun saat ini menjadi 17.400. Dan ini semua adalah bentuk upaya kita juga, harapan kami juga dengan perubahan harga ini bisa membantu konsumen-konsumen yang sebenarnya layak bisa beralih ke bahan bakar emang semestinya. Seperti itu. Jadi yang non subsidi tadi justru sudah turun ya? Ya betul, sudah diturunkan harganya, dan semua sama-sama menunggu dan harapannya semua kondusif lah sebenarnya, seperti itu. Nah, terkait ketersediaan tadi kan sempat disinggung tentang stok, ketersediaan juga, mungkin bisa dijelaskan Mas bagaimana sih? Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan stok nasional dulu Mas. Ini ada beberapa data yang sempat kita kumpulkan. Jadi kalau data yang kita kumpulkan itu, nah sampai 2002 akhir itu kita punya stok atau kuota Pertalite 23 juta kiloliter. Betul. Tapi sampai Juli 22 itu sudah terpakai kurang lebih 16,84 juta kiloliter. Kalau untuk solar sampai 2022 kuotanya 15,1 juta kiloliter. Sampai Juli 2022 untuk solar sudah terpakai 9,88 juta kiloliter. Nah, di Sukabumi itu seperti apa ketersediaan subsidi ini, BBM subsidi? Ya. Jadi untuk Sukabumi sendiri saat ini penyaluran bahan bakar minyak ini kita disalurkan di 10 SPBU. 10 SPBU di Kota Sukabumi tersebar di seluruh wilayah Kota Sukabumi. Dan untuk perihal kuota dan penyaluran mungkin semua sudah satu informasi seperti disampaikan tadi oleh moderator. Memang ya ada potensi
over kuota, kemungkinan akan hanya sampai Oktober, itu seperti itu informasinya. Hanya saja kami pastikan di sini adalah untuk seluruh warga Sukabumi, mengantisipasi adanya isu-isu ini, kami dari Pertamina khususnya di cabang Sukabumi memastikan kondisi stok di wilayah kita sangat aman. Sejak 2 minggu, sejak 15 Agustus bahkan, sebelum isu ini ramai, kita sudah menambahkan stok baik gasolin maupun gasoil di seluruh Sukabumi hampir dengan 4% dari normal. Di mana per Agustus kemarin kita menyalurkan sekitar 15.700 liter per hari Pertalite Di 10 SPBU? di kota Sukabumi. Oh, okay. Dan di solar, untuk solar sendiri kita menyalurkan hampir 40 ribuan liter Itu per dari, hari. per hari? Per hari. Oke. Jadi memang itu sudah kita tingkatkan hampir 5% dari normal. Kenapa kita antisipasi sebenarnya? Jangan sampai kita memastikan tidak perlu panik, tidak perlu rush, karena ketersediaan semua masih aman. Jadi sama-sama kita menunggu saja kebijakan dari pemerintah, dan selagi-lagi kita selalu berharap semua aman dan kondusif. Oke, kalau total kuota di kota Sukabumi itu dari Januari sampai Desember 22 Pertalite solar berapa, dan sampai sekarang sudah terpakai berapa gitu? Sebenarnya semua sama sih Mas, profilnya seperti nasional. Artinya stok masih dalam angka yang aman. Betul, gitu ya, semua sama seperti profil dengan nasional. pengeluaran tadi yang per hari sekian liter. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke Pak Wakapolres dan juga Pak Ops Kodim 0607. Ini terkait kemarin kita sempat menyaksikan ya tadi saya sebut semacam panic buying masyarakat, karena di satu sisi juga muncul informasi hoax yang menyebut 1 September akan naik harga BBM subsidi dengan harga-harga ya yang tersebar di masyarakat. Ini bagaimana peran kepolisian, TNI Polri dalam menjaga, menghimbau masyarakat supaya tidak panik buying dan tetap kondusif lah untuk beraktivitas di SPBU dan sebagainya. Mungkin Pak Wakapolres dulu, silakan. Terima kasih atas waktunya. Perlu kami jelaskan sesuai dengan tugas pokok kami, Polri, dan instruksi Bapak Kapolri dan diteruskan oleh Bapak Kapolri Jabar, bahwa dalam menindaklanjuti isu kenaikan BBM ini, pertama tugas kami adalah melakukan monitoring serta melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh moderator, adanya isu-isu atau informasi yang tidak benar atau belum dipastikan benar adanya, itu membuat resah masyarakat. Contoh saja, isu yang sudah muncul adalah kenaikan harga di 1 September kemarin. Namun faktanya kan belum, sudah dijelaskan oleh rekan-rekan dari Pertamina. Nah, maka kami sampaikan di sini, kami himbau kepada masyarakat Kota Sukabumi untuk tidak terburu dan tidak tergesa serta tidak perlu panik dalam menghadapi isu kenaikan BBM ini. Kami yakin mungkin nanti bisa dijelaskan oleh rekan-rekan dari Pertamina, dan perlu kami sampaikan juga dan perlu disampaikan oleh rekan Pertamina kepada masyarakat, edukasi yang penting. Kenapa sih ini BBM ini naik? Itu perlu juga Mas, perlu disampaikan, karena jangan sampai masyarakat ini berspekulasi tentang kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga ini. Itu perlu disampaikan kepada masyarakat, itu edukasi penting. Kemudian yang kedua, kami melakukan sosialisasi, kemudian edukasi serta memastikan penegakan hukum sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri, bahwa tidak ada melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hal ini yang berkaitan apabila nanti terjadinya kenaikan BBM, sudah ada perintah langsung dari Bapak Kapolri dan diteruskan oleh Bapak Kapolda, tidak ada penyimpangan sekecil apapun terhadap kenaikan BBM ini. Maka kami sesuai instruksi dan perintah Bapak Kapolres memastikan stabilitas keamanan dan penyimpangan BBM di wilayah Kota Sukabumi itu harus tidak ada. Maka dalam hal ini sampai dengan hari ini kami melakukan pantauan situasi di wilayah Kota Sukabumi relatif kondusif, walaupun kemarin memang sempat ada peningkatan pembelian di sekitar SPBU, namun kami pastikan itu masih dalam batas wajar. Saya kira itu. Oke, mungkin bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Kami selaku aparat kewilayahan, terutama Kodim, akan selalu berkolaborasi kepada pihak kepolisian, kemudian instansi terkait khususnya di wilayah Kota Sukabumi. Kemudian terkait dengan kegiatan penimbunan, dan saya sampaikan kepada warga, saya harapkan terkait BBM kelangkaan jangan sampai nanti ada terjadi kelangkaan, kemudian nantinya warga jangan sampai menimbulkan penimbunan lah, artinya gitu Mas ya. Jangan sampai merasakan penimbunan. Kami di wilayah selalu berkolaborasi dengan pihak kepolisian supaya jangan sampai warga masyarakat ataupun oknum
untuk melaksanakan penimbunan di masyarakat Oke, di situ. siap. Biasanya jangan sampai terjadi. Khususnya saya harapkan kepada wilayah Kota Sukabumi, jangan sampai sesuatu hal yang tidak diinginkan melaksanakan penimbunan dan sebagainya, khususnya Kota Sukabumi. Oke, Terima jadi kasih. mengamankan situasi juga ya, di masyarakat. Kolaborasi dengan sama-sama Oke. dengan pihak kepolisian. Pak Kadis Kominfo ini kemarin 1 September Kemenkominfo mengkonfirmasi bahwa informasi kenaikan itu hoax. Betul. Jadi beredar di WhatsApp itu selebaran, mungkin teman-teman juga dapat ya pesannya selebaran tentang ini harga lama, harga baru Pertalite solar gitu 1 September. Nah itu sudah dikonfirmasi sebuah hoax. Ini bagaimana peran Diskominfo untuk melanjutkan informasi hoax tersebut, artian melanjutkan informasi dari pemerintah bahwa ini belum naik loh gitu, supaya informasi hoax yang tadi tidak menyebar di masyarakat, seperti apa mungkin Pak? Iya, terima kasih Kang Oksa ya kesempatannya. Pertama saya ingin menjelaskan dulu ini terkait dengan kebijakan ini. Saya pikir ini kebijakan kenaikan BBM ini memang dilematis ya buat kita semua. Menteri Keuangan itu Bu Sri Mulyani sudah menjelaskan bahwa memang beban APBN kita itu untuk subsidi itu sangat berat. Tapi di sisi lain masyarakat belum siap untuk menerima kenaikan ini karena memang harga BBM ini berpengaruh sekali terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu loh. Tentu mungkin ini juga harus dipertimbangkan nanti inflasi. Terkait dengan informasi hoax itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat itu agar memastikan informasi itu diambil dari website ataupun akun-akun medsos resmi dari pemerintah daerah. Selain itu ya seperti yang sering dikampanyekan oleh pemerintah, kita itu saring sebelum sharing gitu. Betul. Jadi setiap menerima informasi apapun, khususnya sekarang dalam rangka kenaikan BBM ini, menyikapi kenaikan BBM ini, kita pastikan dari sumbernya itu, baru kita share ke pihak lain gitu loh. Disaring dulu, baru kita sharing ya, oke. Memang selama ini kan kita sering mendengar istilah like, share, and comment, gak ada ajakan untuk bacanya dulu gitu. Betul. Jadi langsung harusnya like, sharing dulu baru sharing. Minimal dibaca dulu informasi resmi dari situs resmi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya juga ingin saya sampaikan, ini ada informasi terbaru Kamis 1 September 2022 kemarin ya. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan itu sudah mulai mengeluarkan yang namanya bantuan sosial. Jadi ini juga dalam rangka antisipasi mungkin ya, ketika harga BBM subsidi itu naik tapi daya beli masyarakat tetap dalam kondisi terjaga, itu ada yang namanya bantuan sosial dari pemerintah. Angkanya saya izin dibacakan, takut salah ya karena angka. Ini ada yang namanya bantuan sebesar 24,17 triliun, 24,17 triliun itu bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Nah, jumlah tersebut dibagi ke dalam 3 kanal penyaluran. Yang pertama 12,4 triliun itu untuk bansos dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai. Dan itu diberikan kepada 20,65 juta KPM atau penerima manfaat bantuan tersebut senilai 600.000 dalam 2 kali penyaluran, 300.000, 300.000. Untuk penyaluran kedua, tadi untuk BLT, yang kedua adalah untuk bansos pekerja. Ini mungkin kabar baik bagi para pekerja. Total anggaran yang disiapkan pemerintah adalah 9,6 triliun rupiah dan ini akan diterima oleh masing-masing pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta itu adalah 600.000 sama tadi. Jadi ada 16 juta pekerja yang sementara ini datanya sudah masuk untuk menerima bansos yang kedua ini. Dan yang ketiga adalah bantuan subsidi sektor transportasi untuk para driver angkot atau ojek. Nah, teman-teman di transportasi total anggarannya 2,17 triliun. Artinya dengan kesiapan anggaran yang begitu besar, pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan di satu sisi tanpa ada solusi sisi yang lain. Mungkin masih debatable solusi jangka panjang atau jangka pendek, tapi setidaknya ada upaya untuk terus menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Kembali ke Pertamina, mungkin Mas Ziardi, saya juga bertanya tentang awal Juli kalau tidak salah diluncurkan program subsidi tepat, karena ini menjadi persoalan. Subsidinya luar biasa, tapi penerimanya itu sudah tepat atau belum? Ini ada namanya program subsidi tepat dengan My Pertamina, mungkin bisa dijelaskan updating sampai sekarang sudah berjalan hampir 2 bulan ya di Sukabumi secara khusus. Ini seperti apa kabar terkininya mungkin Mas? Ya, oke. Untuk program subsidi tepat BBM My Pertamina sampai hari ini proses sosialisasi dan pendaftaran masih terus berlangsung. Jadi kami bersama dibantu juga oleh Pemkot
oleh Polres, oleh Kodim, semua kita bersinergi bersama-sama mensosialisasikan program ini ke semua konsumen seperti angkot, kendaraan pribadi, mungkin sampai non kendaraan seperti petani dan nelayan. Dan per 1 September 2022 total kendaraan yang sudah mendaftar ke program ke website kami di subsiditepat.mypertamina.id itu sudah sampai 10 ribuan. 10.900-an pendaftar. Kota Sukabumi. Ya, 10.900-an pendaftar yang itu sebenarnya kalau kita lihat dari kalau kita misalnya nyari data dari BPS jumlah kendaraan itu sebenarnya sudah hampir 18% bahkan. Sedangkan kalau kita lihat di nasional sendiri saat ini memang masih terus bergerak dan itu termasuk yang tinggi. Jadi sebenarnya untuk warga Sukabumi sendiri mah antusias cukup tinggi. Terutama ini kalau misalnya sekarang kita coba keliling ke SCBU, kita lihat angkot-angkot yang pada mengisi itu rata-rata mereka sudah punya semua. Yang di print out Ya, di mereka di print out. barcode ya. Dan mereka punya kartu betul QR code ini sekaligus ini menjadi evidence atau bukti bahwa yang kemarin sempat hoax, harus pakai handphone, bagaimana orang-orang yang tidak punya handphone, tidak melek teknologi ya. Mereka bisa di print QR code-nya, dibawa transaksi di SCBU. Okay. Dan untuk warga Sukabumi sekitar yang saat ini masih belum mendaftar, silakan untuk mengunjungi website subsiditepat.mypertamina.id. Di sana silakan ikuti alurnya. Dan bagi yang memang mungkin perlu bantuan, kita saat ini di seluruh 10 SCBU Kota Sukabumi sudah tersedia booth untuk segera untuk bisa bertanya, membantu mendaftar, semua juga tersedia. Bahkan dari tim Sukabumi sendiri kita juga punya namanya My Darling, My Pertamina daftar keliling. Itu kemarin kita roadshow ke seluruh terminal-terminal, tempat-tempat ramai, sehingga kita mendekatkan diri ke konsumen yang ingin mendaftar. Dan harapannya adalah semakin banyak yang mendaftar, maka semakin banyak yang terdata, sehingga nanti transaksi bisa langsung monitor juga. Dan seperti tadi kami sampaikan bahwa hakikatnya subsidi kan 3 ya, volumenya ditentukan, harganya juga ditentukan, dan juga peruntukannya buat siapa saja. Dan ini harapannya mau ke sana. Tapi sekali lagi buat para pendengar sekalian, memang kita saat ini masih dalam tahap sosialisasi, udah 2 bulanan. Tapi memang ketika yang sudah punya QR code, sudah mendapatkan QR code di aplikasi maupun sudah di print, silakan ke SCBU itu bisa dijalankan. Tapi belum sepenuhnya dilaksanakan seperti itu. Dan yang belum punya juga masih bisa. Betul sekali. Tapi sambil dihimbau untuk terus daftar ya. Harus segera daftar. Ada target sosialisasi sampai kapan Mas mungkin, atau nunggu perintah arah pusat? Belum, kita masih menunggu. Tapi kita harapannya semakin cepat mendaftar semakin baik. Apalagi Kota Sukabumi khususnya ini selalu menjadi pilot project biasanya. Dan selalu sukses. Mudah-mudahan ya. Siapa tahu ini bisa menjadi kota yang pertama yang bisa menerapkan secara full. Kita sangat berharap ada dukungan itu dari masyarakat juga sebenarnya. Karena juga bagian upaya untuk menepat gunakan subsidi ya. Betul. Karena jangan tepat sasaran, jangan sampai uang yang sudah dikeluarkan negara tidak dinikmati oleh orang yang tepat begitu. Kembali ke TNI Polri mungkin Bang semuanya. Upaya TNI Polri untuk, artinya kan tadi diimbau supaya tidak ada penimbunan. Ini bagaimana upaya teknis atau apakah ada penindakan hukum dan lain-lain ketika itu terjadi di beberapa waktu kemudian subsidi subsidi sudah dinaikkan harganya, kemudian ada penimbunan BBM subsidi, itu bagaimana penindakan? Terima kasih. Kalau kami jelas sesuai dengan tugas pokok kami, tadi sudah kami jelaskan sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri dan sudah diteruskan oleh Bapak Kapolri Jabar. Dan hari ini apabila nanti terjadi kenaikan BBM, Polri bersama TNI tentunya bersinergi akan mengawal dan mengamankan dan memastikan stabilitas keamanan di kota masing-masing. Dan hari kami di Kota Sukabumi harus aman, itu pasti, itu jaminan buat kita semua. Kemudian apabila nanti terjadi apapun informasi dan tertangkap tangan adanya penyimpangan, adanya kelompok atau orang yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dalam hal kenaikan BBM ini, jelas tindakan tegas yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Kapolri dan bisa menuju ke pengembangan di TPPU-nya. Demikian. Mungkin menambahkan. Yang jelas kita selaku di wilayah, tadi udah kami sampaikan, apabila kami mendapatkan informasi, tetap kita serahkan pada pihak rekan kita di kepolisian. Demikian Mas, supaya di lapangan benar-benar kita bekerja sama di situ. Jadi jangan sampai ada yang berani macam-macam lah. Artinya melakukan penimbunan. Jangan sampai dilaksanakan penimbunan di situ. Siap. Terutama mungkin ada masyarakat
yang ingin tanda kutip ya gitu ya, Oke. supaya jangan sampai terjadi pesan saya seperti itu aja sih. Oke, siap. Tetap kami akan selalu berkolaborasi dengan pihak kepolisian, menginformasikan kepada masyarakat. Oke, siap. Pak Kadis tadi sudah disinggung terkait program bantuan pemerintah, mungkin nanti bisa direspon sedikit, dan yang kedua juga upaya ke depan supaya informasi hoax juga tidak ada lagi di masyarakat seperti apa mungkin? Ya, pertama terkait informasi hoax dulu lah. Kita itu di pemerintah kota itu ada program namanya Saber Hoax itu. Jadi kita membuat satu link yang untuk dicek fakta ya. Kalau di Kementerian Kominfo ada cek fakta kan, membuat link kalau masyarakat mendapatkan informasi sesuatu hal terkait apapun, apalagi sekarang terkait kenaikan BBM, bisa diklik link itu, cek fakta yang sebenarnya gitu kan. Itu kemudian terkait apa tadi yang kedua itu Program bantuan. program kepada bantuan masyarakat. program bantuan itu memang sudah di launching oleh pemerintah pusat sekian triliun tadi. Tentu itu menjadi bagian juga untuk di kabupaten kota, tetapi memang harus diakui bahwa sampai sekarang bagian kabupaten kota itu belum. Dari dulu itu terkait pemberian bantuan itu kuotanya itu ditentukan oleh pemerintah pusat, Kang Oksa. Iya. Ada yang namanya program keluarga harapan, kemudian bantuan pangan non tunai, bantuan subsidi tunai, kemudian PLT. Itu volume dan kuotanya itu siapa yang menerima itu pemerintah pusat. Jadi mungkin kita tunggu sama-sama. Sekarang tentu pemerintah ingin sekali dalam penerima subsidi ini tepat sasaran. Oleh karenanya mungkin kita tetap nanti semua unsur itu harus kolaborasi dan bersinergi. Gitu. Oke. Ya seperti halnya sekarang nih dalam rangka sosialisasi juga kita Semuanya hadir di sini. semuanya hadir. Terima kasih nih buat Sukabumi Update Siap, kita siap, dihadirkan oke. kolaborasi. Ya, updaters masih di acara crosscheck sukabumiupdate.com. Tadi kita sudah membahas dari hulu sampai hilir kurang lebih bagaimana isu kenaikan harga BBM terjadi di masyarakat. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah hadir di crosscheck sukabumiupdate.com. Kita mungkin akan bertemu di tema-tema berikutnya. Dan yang terakhir saya ingin ada satu kalimat, ada satu pepatah yang mengatakan ketika ada dua pilihan baik buruk tentu kita milih yang baik. Ketika dua-duanya baik kita milih yang paling banyak kebaikannya. Nah ketika dua-duanya buruk minimal kita memilih yang paling sedikit keburukannya. Mungkin menaikkan harga BBM subsidi mungkin bukan yang terbaik, tapi mudah-mudahan ini adalah pilihan yang paling sedikit keburukannya di antara pilihan-pilihan keburukan lainnya, mungkin mudah-mudahan itu. Terima kasih banyak kepada narasumber semuanya sudah hadir, dan terima kasih banyak kepada updater yang sudah menyimak sampai bertemu di acara berikutnya. Saya Oksabat Kamsar dan seluruh narasumber mohon undur diri. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.